Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya yang berjudul kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Perkenalkan, nama saya Seprianto Ferrandus D dengan NIM 2201099, Teknik Perminyakan C, angkatan 2022. Alur pembahasan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Abstrak. Prinsip kapasitasi dielektrik ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitasi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap kapasitansi. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation dengan dukungan aplikasi Java, yaitu simulasi yang digunakan secara online. Pada praktikum fisika dasar 2 kali ini, kata kuncinya kapasitor, kapasitansi, dan dielektrik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, seperti yang kita ketahui bahwa dunia elektronika tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor, di mana komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika sendiri. Pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian, dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Sering kita lihat adalah keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Selain itu, juga kapasitor banyak terdapat pada elektronika lainnya. Kapasitansi adalah kemampuan sebuah bentuk untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi yaitu kapasitor. Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya plat, jarak plat, dan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Kapasitor merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Lanjut. Tujuan praktikumnya: 1. Memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Nah, permasalahannya, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, dan bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dasar teori bab 2. Nah, kapasitansi dielektrik. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada suatu kaki atau elektroda. Nah, metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Dan bisa dilihat sendiri contoh gambar kapasitansi dielektrik atau plat sejajar di bawah ini. Nah, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron.
Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 625 kali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan C kali V. Keterangannya Q besar muatan C sama dengan kapasitansi listrik F, V sama dengan besar tegangan V. Bab 3 metodologi, flowchart. Mari kita lakukan start, buka file simulasi yang telah diunduh dari PET, lalu buat rangkaian sesuai arahan, lalu atur nilai tegangan input, jarak antar plat dan penampang plat, lalu perhatikan nilai alat ukur, kapasitansi, catat hasilnya pada tabel simulasi, dan finish. Alatnya 1 simulasi PET, 2 simulasi dengan dukungan Java, 3 plat konduktor, 4 laptop. Nah, ini pengolahan data. Data satunya D sama dengan 6,2 mm, hanya 150 sampai dengan 400. Ada penambahan 25. V-nya sama dengan 1,5 volt. Dan data 2, offsetnya sama dengan 6,2 mm. Bahan dielektrik berupa teflon. Bab 4, analisa data dan pembahasan. Nah, ini analisa datanya. A-nya sama dengan 152,1, C-nya 2,17 kali 10 pangkat min 13, dan seterusnya 175,1 dan C-nya 2,49 kali 10 pangkat min 13. Ini tabel data 1 dan tabel data 2-nya. A-nya 152,1, C-nya 0,33 kali 10 pangkat min 12, A-nya 175,1, C-nya 0,39 kali 10 min 12, dan seterusnya. Nah, tabel regresi linear data 1, X-nya 152,1, Y-nya 2,17 kali 10 pangkat min 13, dan X2 nya 134,41 dan X-nya 330 dan seterusnya. Nah, ini tabel regresi linear data 2. X-nya 152,1, Y-nya 0,33 kali 10 pangkat min 12, X kuadratnya 23134,4 dan XY-nya 50,193 dan seterusnya. Nah, ini grafik datanya. Y-nya sama dengan 0,143 kali lalu kurang 0,02, R kuadratnya sama dengan 1. Nah, ini data grafik 2-nya. Y-nya sama dengan 0,0027 kali, lalu kurang 0 kali X, lalu kurang 0,0798, dan R kuadratnya sama dengan 0,9999. Nah, ini data perhitungan saya. Regresi linear data satunya Y-nya A1 kali X tambah 0, dan bisa lihatlah sendiri ini. Ini lanjutannya menghitung EO-nya dan menghitung error data satunya. Ada juga menghitung regresi linear data 2 ini di bawah. Dan lanjutannya lagi ini. Dan pembahasannya, berdasarkan taburan grafik data ke-1 dapat disimpulkan bahwa luas permukaan diperkecil maka nilai kapasitansi akan semakin besar. Maka kapasitansi sebanding dengan luas permukaan sesuai dengan rumus C sama dengan A
per D. Pada perhitungan regresi linear, data ke-1 didapatkan nilai perhitungan 0,9 per 10 pangkat min 12, kemudian menghitung persentase error menggunakan rumus. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hubungan antara kapasitansi dan luas permukaan yaitu sebanding. Dilihat bahwa semakin besar begitu juga sebaliknya, di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sigma ln A per D. Nilai persentase error anunya dari kata kesatunya itu 0,9% dan nilai K pada data kedua itu 1,90. Sarannya, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan pengambilan data dan perhitungan data, lalu membaca dan memahami modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Dan sekian dari